Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita bisa melakukan kegiatan seminar pendidikan diseminasi budaya positif. Ya, saya sangat bersyukur sekali atas semangat dari guru-guru saya untuk mengikuti kegiatan ini, utamanya untuk yang sudah selesai mengikuti kegiatan guru penggerak, Ibu Erni dan Ibu Retno Sriwulan. Kebetulan beliau juga wakil saya. Juga yang berikutnya angkatan 10, Ibu Kurniawati, Ibu Ayu, dan Bapak Dendi. Ya, untuk yang belum mendapat giliran, nanti bisa belajar, bisa menimba ilmu, bisa mencari pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan tersebut. Bisa juga Bapak dan Ibu yang belum mengikutinya mencari banyak sumber informasi supaya makin banyak informasi, makin banyak ilmu dan pengalaman yang akan kita dapat pada kegiatan CGP yang akan datang. Nah, mengikuti kegiatan ini, saya berharap ini akan menjadi suatu budaya positif untuk guru-guru kita, keluarga besar SDN Kayu Putih 09. Ya, besar harapan saya, baik yang sedang mengikuti ataupun sudah selesai mengikuti kegiatan ini, saya berharap perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan nanti bisa Bapak dan Ibu guru yang mengikuti ini dan yang akan mengikuti ini menularkan ilmunya ini, pengalaman ini kepada murid-murid kita. Ini harapan saya untuk kedepannya. Terima kasih dari saya. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, itu datang dari saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN Kayu Putih 09 Bapak Mudi Mulyono SPDMM, yang saya hormati Bu Retno Sriwulan selaku Wakil Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru yang saya sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya izin untuk mengadakan seminar pendidikan diseminasi budaya positif yang merupakan tugas CGP saya. Mungkin nanti Bapak Ibu di sini ada yang mau melanjutkan di angkatan 11 dan 12 ya. Oke, insya Allah, amin ya robbal alamin. Sebelum mulai kegiatan, seperti biasa nih, kita pantun dulu. Mau nggak Bapak Ibu? Mau. Belum, sabar. Cakepnya memang ada di saya. Oke, nanti sebutin cakep semua ya. Oke, siang-siang pergi kondangan. Cakep. Pasti cakep dong karena kondangan ya. Pulangnya dapat kue ketan. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, mari kita saling berkenalan. Kalau kata orang, nggak kenal makanya nggak sayang. Saya, Kurniawati SPD, selaku CGP Angkatan 10, akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke diseminasi budaya positif, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking dulu, biar tambah semangat. Boleh berdiri dulu ya? Boleh berdiri dulu. Boleh ambil barisan sebelah sini, ini barisan pertama, barisan kedua, barisan ketiga. Ada 3 barisan, boleh dipilih. Barisannya mau yang mana? 1, 2, 3. Boleh. Yang sebelah kanan? Ya. Saya mau tampilin salah satu nih, yang lagi viral Bapak Ibu. Belum. Yang di depan kasih contoh juga ya. Siap.
Nanti kalau misalnya kalau saya nunjuk, kalau misalnya saya tunjuk barisannya berarti dia yang goyang. Oke. Oh, dicurigai. Ya. Oke. Oh, goyangnya Ka- gantian ya, Bu? Ya. Jadi nanti kalau misalnya saya bilang semua berarti semuanya gerak. Bapak Ibu siap? Siap. Siap. Oke. Pentolannya masa belinya satu doang, emang enak. Ayo, tar dulu, tunggu. Yang ini dulu. Ini main dulu kan awal latihan. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Bisa ya Bapak Ibu ya? Ini ice breaking-nya ekstrim ya. Bisa ya Bapak Ibu? Nanti kalau Jadi nanti kalau misalnya saya tunjuk, dia yang bergerak ya Bapak Ibu. Siap ya? Siap ya? Pimpinan di depan pimpinan. Ya, siap ya? Siap Bapak Ibu ya? Yang saya enggak langsung. Yang saya tunjuk barisannya yang silakan Bapak. Yang saya tunjuk barisannya yang joget. Oke? Siap. Tunggu, belum. Ini belum habis. Belum. Tar dulu. Sini. Mulai dari barisan Bu Retno. Ayo sini biar kelihatan. Oke. Kurus ya. Siap ya Bapak Ibu. Barisan yang ini dulu. Siap ya Bapak Ibu. Oke, siap. Siap. Satu. Yang barisan ini dulu ya. Nanti gantian. 1, 2. Yang tengah. Yang pinggir. Terus. Ini semuanya. Semuanya. Oh, beda. Tar dulu ulang. Karena beda. Ayo Bapak Ibu, semangat. Ya. Tepuk tangan buat kita semua. Baik Bapak Ibu, seminar pendidikan yang akan kita ikuti hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Lanjut ya. Nah, di sini disiplin bukanlah tujuan. Disiplin adalah alat. Alat agar anak dapat mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menjadi manusia yang lebih mandiri pastinya. Manusia mandiri adalah manusia yang merdeka, seperti kurikulum kita yang sekarang yaitu kurikulum merdeka. Nah, di sini yang akan kita bahas pada acara seminar diseminasi hari ini, yang pertama disiplin. Budaya disiplin itu memang harus perlu ya ditingkatkan di sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua adalah motivasi dalam manusia. Jadi kita dalam hidup itu harus perlu adanya motivasi. Kemudian yang ketiga dihukum oleh penghargaan. Mungkin di sini dihukum oleh penghargaan seperti apa ya, nanti akan dibahas lebih tuntas ya. Kemudian yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, di sini biasanya kalau misalkan kita melakukan kegiatan itu ada yang namanya pertanyaan pemantik atau yang kita biasa lakukan di kelas-kelas persepsi namanya, yang kita harus lakukan kepada anak-anak ya.
Nah, di sini pertanyaan pemantik untuk acara diseminasi hari ini yaitu yang pertama, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Pastinya aturan yang harus dilakukan. Iya, benar sekali. Yang kedua adalah kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Apakah Anda setuju atau tidak? Di sini Bapak Ibu setuju nggak kalau misalkan orang itu atau kita nih sebagai guru menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan atau kepatuhan pada peraturan? Apakah setuju? Coba yang setuju angkat tangan. Yang setuju angkat tangan ya. Oke. Apakah ada yang tidak setuju? Oh, ada Bu Retno. Ya, apa Bu Retno yang tidak setuju? Coba nih. Wah, ternyata ada yang tidak setuju nih. Kalau saya berpikir yang namanya disiplin itu lebih kepada sikap diri untuk melakukan segala sesuatu dengan teratur atau rapi. Benar sekali. Sebenarnya pernyataan itu tidak ada yang benar atau salah ya. Tetapi akan kita kupas tuntas nih di diseminasi kali ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau tidak perlu atau tidak harus digunakan sama sekali ya untuk hukuman itu. Nah, di sini kita bisa melihat pernyataan dari KHD, Ki Hajar Dewantara pastinya ya. Bapak pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang pastinya kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah yang lain dari diri kita dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin itu memang harus ada dalam diri kita sendiri dan lingkungan sekitar. Kemudian, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi ini bersifat eksternal, dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dilakukan itu supaya dia itu tidak kena ketidaknyamanan dari luar dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan disiplin atau perilaku manusia itu kita mau dilihat sama orang lain nih biasanya ya. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi ini bersifat eksternal, dari luar dirinya sendiri. Kemudian, yang ketiga, yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai pastinya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena pasti motivasi perilakunya bersifat internal dari dalam dirinya, bukan eksternal dari orang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfie Kohn, Punish by Reward tahun 93, wawancara ASD mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah
cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi di sini dihukum oleh penghargaan itu sendiri, ya. Alficon juga selanjutnya mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan. Nah, pernyataan Alficon ini ada beberapa pengaruh yang akan ditampilkan dari pernyataan Alficon ini, yaitu yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek, dalam jangka waktu yang singkat. Nah, kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi, ketika seorang anak atau kita pun sendiri ketika melakukan sesuatu, itu ketika mendapatkan penghargaan kita akan melakukannya lagi supaya mendapatkan penghargaan berikutnya. Nah, di sini adalah penghargaan panjang. Kemudian yang berikutnya adalah penghargaan yang tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita akan terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Baik, berikutnya penghargaan yang merusak hubungan. Nah, di sini ternyata penghargaan itu juga bisa merusak hubungan ya, Bapak Ibu ya. Seperti ketika orang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang lain atau orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi ketika ada satu kelompok nih, ada satu orang yang dikasih penghargaan terus-menerus dan orang yang di sekitarnya akan merasa iri dengan penghargaan yang penghargaan tersebut yang mengatasnamakan penghargaan merusak hubungan. Ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Di sini contohnya seseorang yang biasanya sering mendapatkan penghargaan itu cenderung menggampangkan segalanya. Jadi semuanya tuh diserba gampangkan dan yang belum mendapatkan penghargaan akan terus semangat untuk berkarya. Jadi kita harus melihat nih pernyataan berapa Alficon, oh ternyata memang ada di kehidupan sehari-hari yang memang secara nggak sadar, oh kita jadi tahu, oh ternyata itu kita masuk ke dalam kategori A ya, kategori B ya gitu. Yang baru kita tahu pada diseminasi kali ini. Berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, di sini contohnya murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Contohnya nih, nah kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan yang tidak diberitahukan hadiah yang tidak mereka terima. Jadi anak-anak biasanya di kelas nih Bapak Ibu Guru, anak-anak nanti kalian kalau bikin puisi yang bagus akan dapat hadiah. Nah anak-anak itu akan sangat antusias ya ketika mendapatkan penghargaan atau hadiah. Tetapi ketika mereka tidak diumumkan atau diberitahu nggak akan ada dapat hadiah apa-apa, cuma dikasih informasi anak-anak buat puisi ya yang bagus, itu antusiasnya itu berbeda ya antara yang diberitahu ada hadiahnya atau penghargaannya ataupun yang tidak, itu bakal akan ada perbedaan. Kemudian penghargaan menghukum. Nah di sini penghargaan menghukum itu mereka tidak mendapatkan penghargaan sama sekali. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Padahal itu adalah suatu penghargaan. Ya, tapi penghargaan yang merasa dirinya itu bukan yang the best, bukan yang terbaik karena ada di posisi 2. Padahal kalau kita melihat itu ranking 2 adalah salah satu penghargaan yang memang dia terima selama pembelajaran atau nilai-nilai yang dia dapatkan. Masih dalam kategori itu penghargaan. Tetapi ketika ada yang ranking 1, itu akan berubah fungsinya menjadi penghargaan yang menghukum dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian berikutnya, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum.
Misalkan yang tadi sudah dicontohkan, ketika anak-anak bikin puisi ya, nanti kamu dapat hadiah. Ketika memang sudah dilaksanakan, sudah diumumkan untuk hasil yang terbaik tetapi tidak mendapatkan hadiah, merasa kecewa. Merasa, oh, ini dapat penghargaan tapi tidak mendapatkan reward. Itu merasa menjadi penghargaan yang menghukum. Berikutnya, motivasi dari dalam diri atau intrinsik ya, atau internal nih di sini. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali, menggabungkan huruf dari kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Nah, anak tersebut pastinya gembira nih, bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru, dari yang tidak tahu sama sekali, dari huruf, ataupun cara mengeja, cara membaca itu tidak tahu sama sekali. Kemudian dia akhirnya sampai bisa, itu terpancar di wajahnya, itu adalah benar-benar apa yang ada dalam dirinya atau motivasi yang ada di dalam dirinya itu yang membangkitkan semangatnya untuk melakukan suatu karya atau suatu kegiatan yang memang dapat penghargaan untuk dirinya sendiri. Nah, kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca, itulah yang sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan. Nah, inilah penghargaan yang memang harusnya kita terapkan kepada anak-anak, ya, yang dari dalam dirinya sendiri. Berikutnya, materi yang memang ini saya pun baru tahu secara detail tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini bisa kita lihat kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan atau kebutuhan, berikutnya pengakuan atas kemampuan. 5 kebutuhan dasar manusia yang baru saya tahu, dan lebih rinci lagi untuk ilmu yang saya dapatkan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian, penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Mungkin semua ini adalah kebutuhan dasar yang sudah terpenuhi sebelum-sebelumnya. Tetapi ketika saya belajar dan mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu ataupun membaca, tapi di dalamnya itu adalah pengetahuan yang memang secara nggak langsung bisa kita terapkan atau kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dunia pendidikan. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sini kebutuhan bertahan hidup namanya bertahan hidup survival, ya, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, tempat tinggal atau rumah, dan makanan pastinya. Ya. Kemudian adalah yang kedua kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Seperti kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Jadi yang pertama itu kebutuhan fisiologis, yang kedua ini dan seterusnya psikologis. Ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan yang akan dilalui oleh kebutuhan sosial. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang biasanya ingin disukai oleh orang lain dan ingin diterima oleh lingkungannya. Ini biasanya kalau misalkan anak-anak sekarang tuh seringannya baper ya, nggak ditemenin, nangis, ngambek, ngadu ke orang tuanya. Nah, inilah kebutuhan dasar yang sudah kita temui sebelum-sebelumnya, tapi kita tidak tahu, oh ternyata itu masuk dalam kategori kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya adalah penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini anak-anak memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi. Biasanya pasti nih sering temui nih. Biasanya selalu ingin menjadi pemimpin nih.
murid-murid kita. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Jadi ketika dia mau mencoba yang baru, dia udah melihat tapi dia melakukan kesalahan. Nah, di situ penguasaan itu yang belum mereka temui, ya. Nah, kebutuhan pengakuan atas kemampuan ini yang sudah kita temui tapi kita baru belajar secara detail ada di program guru penggerak ini. Kemudian berikutnya adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Choice ya, pilihan ya. Di sini anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pasti pilihan ya. Seperti warna, ada hitam, ada putih. Ya, semua warna atau semua pilihan itu pasti ada baik dan buruknya. Tergantung dari anak-anak bisa menempatkan dari dalam dirinya mau berbuat baik atau berbuat tidak gitu. Namanya pilihan. Kadang anak-anak tahu akan hal yang baik atau buruk, tapi tetap saja yang dilakukan ada saja ya yang tidak baik gitu. Nah, di sini kebebasan yang tinggi ini menginginkan pilihan pastinya. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya, biasanya mereka akan mencoba hal yang baru nih yang memang mereka belum lakukan ya. Di sini adalah rasa kebebasan yang biasanya mereka ingin lakukan. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah kesenangan. Nah, di sini poinnya adalah kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan pastinya. Bermain, tertawa, seru-seruan ya. Di sini anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Tapi setiap kegiatan yang 5 hal dasar ini pasti ada positif dan negatifnya. Misalkan kesenangan, anak ini suka bercanda, suka jalan-jalan. Nah, ketika kesenangannya itu ada di dalam kelas ketika pembelajaran, itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Ketika dia berada di luar kelas, senang jalan-jalan, gerak, atau aktif banget, itu akan menjadi hal positif. Tetapi, ketika dia masuk ke dalam kelas yang posisinya memang harus duduk untuk mengerjakan sesuatu, dia kekurangan rasa kesenangan yang terhambat. Nah, di sini adalah kebutuhan dasar yang harus kita tahu dan bagaimana menyikapinya di dalam kelas. Berikutnya adalah yang tadi adalah 5 kebutuhan dasar, kemudian 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini yang memang harus kita miliki sebagai guru ya. Sebenarnya 1 sampai 5 ini sudah kita lakukan sehari-hari dari pertama kali kita mengajar, tetapi untuk nama-nama tersebut belum terlalu familiar. Bahkan saya sendiri pun ketika mempelajari ini, oh ternyata itu namanya penghukum ya. Oh itu pembuat rasa bersalah ya. Oh itu namanya teman ya. Itu namanya pemantau atau manajer. Nah, di sini makanya kita menggali lagi apa yang memang harus kita ketahui untuk meningkatkan kinerja kita sebagai guru dan pastinya tujuannya untuk anak-anak. Berikutnya yang pertama adalah penghukum. Nah, di sini saya banget kata Bu Retno, apalagi saya Bu Retno. Ibaratnya kita memberikan vonis penghukum tetapi pasti ada alasannya. Nah, ternyata walaupun ada alasannya itu kurang benar. Tidak ada yang salah tapi kurang benar. Nah, di sini nih contohnya nih ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ternyata ada yang fisik ataupun verbal. Mungkin kalau di sini sudah tidak ada yang bermain fisik lagi ya. Mungkin verbal ada, tetapi ketika memang hal-hal yang step-step yang kita lakukan itu sudah dilalui, makanya verbalnya agak tinggi berapa oktav seperti itu. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya ya, gitu. Terus kamu selalu saja salah, gitu. Itu adalah kata-kata yang memang biasa kita lakukan, tapi ternyata itu harus kita kurangi atau hindari, bahkan memang tidak kita laksanakan, gitu.
Karena itu adalah salah satu kontrol yang harus kita jaga sebagai seorang guru. Nah, di sini guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Saya sendiri pun masih merasa penghukum itu adalah salah satu cara untuk menggarisbawahi ada yang baik dan ada yang tidak gitu. Walaupun yang kita ketahui sama-sama penghukum itu memang tidak boleh dan memang harus dihindari di pembelajaran di dalam kelas ya. Kemudian penghukum itu biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya gesturnya itu udah kelihatan kalau orang marah ya. Kalau guru marah apalagi tuh anak-anak udah langsung diem, kemudian matanya melotot. Kalau kata anak-anak bahasanya sekarang side eyes nih, bu gurunya nih matanya side eyes ya. Kemudian jarinya menunjuk-nunjuk dan menghardik. Alhamdulillah di sini nggak ada. Paling side eyes aja ya, matanya agak dimiringkan sedikit seperti itu. Oh ya, nggak sampai keluar ya Bu Retno ya. Kemudian dengan bahasa yang memang kadang secara tidak sadar kita melontarkan hal-hal yang memang dalam kehidupan sehari-hari dianggap wajar, tetapi ketika kita masuk dalam pembelajaran yang ada pada guru, itu memang harus dihindari dan harus ditinggalkan. Nah, di sini kemungkinan murid akan marah kepada kita dan mendendam atau bersifat agresif. Ini tergantung dari masing-masing anaknya. Ada yang nggak berani diem aja, tapi dalam hati, ih gurunya ini nih gitu. Sampai seterusnya, sampai dia lulus bahkan inget, ih Bu Nia kan sukanya kayak gini gitu. Mendendam. Mendendam mungkin ada levelnya juga ya. Seperti itu. Kemudian, atau bersifat agresif. Karena memang semua anak kan berbeda-beda. Ketika kita melakukan dengan nada tinggi, dia bakalan langsung gitu, langsung marah, langsung ngelempar buku atau gebrak meja atau dorong meja. Itu memang kita harus tahu dulu pemetaan dari masing-masing anak untuk melakukan suatu kegiatan di dalam kelas ya. Nah, di sini bisa jadi jika murid-murid yang kita lakukan, yang mereka lakukan itu membuat kita bernada tinggi, itu pasti ada alasannya ya. Jadi kalau untuk yang penghukum ini memang hampir, bukan menjudge ya, tapi hampir semua guru melakukan, tetapi memang untuk sekarang dan seterusnya ketika diseminasi positif ini kita hindari dan kita tinggalkan ya. Ketika kita mau melaksanakan, awas nih, ternyata kita udah belajar diseminasi positif, seperti itu. Berikutnya pembuat merasa bersalah. Nah, ini sering kita lakukan. Ibaratnya kita nggak menghukum, tapi sedikit nyindir kalau kata bahasa sekarang, pembuat rasa bersalah itu. Kalau disindir enak nggak sih Bapak Ibu? Tapi itu sering kita lakukan ya kepada anak-anak. Nah, di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut tapi dalam gitu ya. Biasanya gitu. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, seperti ini. Ibu sangat kecewa ya sama kamu. Flat, datar, tapi dalam gitu ya. Membuat anak, kok aku dibilang kayak gitu ya sama Bu Guru ya gitu. Terus beberapa contoh juga mungkin Bapak Ibu Guru tahu ya, pembuat rasa bersalah ternyata memang ada di pembelajaran dan memang harus kita hindari dan kita tinggalkan. Murid akan merasa bersalah ya, murid akan merasa bersalah ketika kita dengan nada yang rendah, dengan nada yang biasa aja tapi dalam, itu murid akan merasa bersalah, dan kemudian dari rasa bersalah itu murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Nah, itu kan memang yang tidak kita harapkan ya, menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, kadangkala juga sikap seperti ini lebih berbahaya karena masuknya ke psikologi anak ya. Kemudian di sini kita baru tahu nih, saya pastinya yang baru tahu, ternyata yang agak semut itu, yang agak pelan itu justru lebih tinggi tingkatannya daripada hukuman yang suaranya kamu jangan ini ya, jangan itu ya, dibandingkan dengan kok kamu kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini pembuat merasa bersalah itu lebih berbahaya daripada sikap menghukum yang memang yang tadi sudah kita bahas, tidak boleh
Dan pembuat merasa bersalah apalagi tidak boleh sama sekali kita lakukan lagi. Walaupun di sini ada yang masih senyum-senyum nih, Bu Wiwi masih senyum-senyum ya. Itu pun saya ngerasa ketika mempelajari hal ini, oh ternyata saya jauh dari kata guru yang memang baik gitu. Tapi tetap kita sebagai guru harus memperbaiki ketika kita sudah mengetahui pembelajaran atau ilmu-ilmu baru ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah sebagai teman. Ini pasti Bapak Ibu guru zaman now udah bestie-bestian nih sama anak-anaknya yang udah ngerasa ya ampun full heart banget nih sama anak-anak, ngerasa teman, jalan bareng, apalagi yang kelas 4, 5, 6 bisa nongkrong bareng, bisa foto-foto bareng atau melakukan aktivitas yang memang sangat dekat dengan murid, bahkan bisa dikatakan sebagai teman ya. Nah, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif ya, dengan cara mengajak persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Balik lagi ya, ketika kita sudah dekat dengan murid, murid sudah dekat dengan kita, murid akan merasa udah deket banget nih, jadi boleh. Jadi kadang sopan santunnya itu terlangkahi dengan kata kita sudah deket banget nih, kita sudah bestie banget nih, seperti itu. Makanya di sini yang dipelajari guru sebagai teman itu pasti ada positif dan negatifnya. Nah, yang positifnya tetap kita lakukan, yang negatifnya kita kurangi atau dihindari dan ditinggalkan. Nah, murid akan merasa senang dan akrab pastinya ya dengan guru yang termasuk dalam kategori menganggap murid adalah teman. Hanya di sisi negatif murid akan tergantung pada guru tersebut. Bisa saja ketika naik kelas, enakan sama itu, bisa seru-seruan atau segala macam. Nah, di samping yang negatifnya ada merasa sangat dekat atau sopan santunnya dilangkahi, kita juga harus memposisikan diri ya sebagai teman yang memang berdampak positif kepada anak. Berikutnya pemantau nih. Di sini kalau untuk kurikulum merdeka itu pemantau ini sering kita lakukan sebagai guru. Ketika melakukan pembelajaran kita sudah melakukan menjelaskan atau memberikan materi. Nah, di sini kita memantau anak-anak yang memang belajar kemudian tidak tahu, kita memantau nih satu persatu anak-anak nih di guru sebagai pemantau. Nah, di sini memantau berarti mengawasi ya. Benar sekali kan? Mengawasi itu kita harus bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kemudian murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi kita harus memantau anak-anak juga nih, selain dalam pembelajaran tetapi juga dalam sikap-sikapnya. Misalkan kalau pagi nih ada yang datang terlambat, itu kita bisa mantau tuh ya, siapa aja, kita data, kemudian kita tanyakan kenapa nih. Nah, berikutnya adalah tindak lanjut dari yang kita pantau gitu ya. Apakah nanti ditanyakan, kemudian dievaluasi dan besoknya anaknya tetap terlambat lagi atau tidak, atau ketika memang sudah sampai taraf yang tinggi kita bisa panggil orang tuanya. Seperti itu. Berikutnya, nah di sini adalah kita harus berperan sebagai manajer. Manajer ternyata bukan hanya di kantor ya, tapi guru juga harus menjadi manajer. Kalau dilihat dari 5 kontrol dari guru ini, semua kerjaan ada pada guru sepertinya ya, sampai manajer juga ada pada guru. Nah, di sini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Seperti mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tanyakan nih, menurut kamu yang kamu lakukan salah nggak? Pasti anak sebenarnya tahu yang dilakukan adalah salah atau tidak. Tetapi ketika kita menanyakan, dia pasti akan berkata jujur. Dan ketika sudah bertanya langsung kepada anaknya, anak diminta untuk menemukan solusi dari apa yang sudah dia kerjakan, dari masalah tersebut solusinya. Nah, pada posisi manajer ini maka
suara guru sebaiknya tulus ya. Pada saat menanyakan tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid ya, kalau muridnya berlaku salah atau melakukan kesalahan. Nah, di sini guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi ketika ada suatu masalah, kita tanyakan, anak pasti akan dari heart to heart ya. Kemudian anak akan mengutarakan kenapa sih dia berbuat salah, dan kita tanyakan apakah kamu tahu cara menyelesaikan masalah kamu. Nah, disitulah peran kita sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini memang harus kita tingkatkan. Untuk yang positifnya dan yang negatifnya pasti ditinggalkan ya, mungkin berangsur-angsur. Karena segala sesuatunya ketika kita mendapatkan hal baru tidak langsung instan dari lantai 5 ke lantai 1, tapi ada prosesnya. Seperti itu. Nah, di sini masalah-masalah yang kita hadapi ternyata bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Tetapi walaupun saya mempelajari segitiga restitusi, tetapi segitiga restitusi ini hanya berlaku ketika pada kasus-kasus yang memang bisa diselesaikan oleh segitiga restitusi. Yang namanya segitiga berarti pasti ada 3 yang akan dilakukan. Yang pertama menstabilkan identitas nih. Kemudian yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Ya. Nah, penjelasannya nih, yang pertama, menstabilkan identitas apa sih? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan, tapi untuk kata-kata yang menstabilkan identitas kayaknya baru. Menurut saya pun baru gitu untuk mendengar kata menstabilkan identitas. Padahal di sini itu sudah kita lakukan sehari-hari nih, seperti memberitahu anak, ya berbuat salah itu nggak apa-apa, nggak ada manusia yang sempurna. Tetapi untuk mencari siapa yang salah, harus kita lakukan apa yang harus kita perbaiki. Dia harus tahu nih salahnya itu apa. Jadi identitas salahnya itu dia harus tahu dulu. Si murid ini harus tahu tentang kesalahan yang memang harus dia ketahui ya sendiri, tidak diberitahu oleh kita ya. Jadi kita hanya bertanya pertanyaan pemantik dan dia akan menjelaskan salahnya dia apa gitu, menstabilkan identitas tentang kesalahannya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini adalah salah satu contohnya nih, seperti padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita melakukan validasi nih. Apakah dia tahu akan kesalahannya? Kemudian si murid ini boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus tahu nih, menambahkan sikap yang baru tuh seperti apa untuk memperbaikinya. Kemudian sisi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Dengan cara apa sih nilai-nilai yang telah disepakati atau keyakinan yang ada di dalam kelas. Nanti kita akan lihat contoh penerapan segitiga restitusi yang ada di kelas ya. Kemudian kamu jadi apa, dan kita mengembalikan keyakinan yang ada di kelas kepada siswa supaya dia benar-benar tertanam dalam dirinya. Keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati itu harus yakin dari dalam dirinya dan dilaksanakan sepenuhnya dengan penuh tanggung jawab. Nah, berikutnya kita akan lihat nih video segitiga restitusi dari tugas demonstrasi konseptual. Assalamualaikum ya, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Anjani. Silakan duduk sayang. Oke, Anjani. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa Bunia panggil sekarang pada saat jam istirahat? Mungkin berkaitan dengan tugas piket, Bu. Ya, benar. Tapi kemarin kamu masuk kan?
Iya Bu, masuk, tapi saya tidak melaksanakan tugas piket. Oke, Anjani, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bunia juga pernah melakukan kesalahan, tetapi tindakan yang kita lakukan pasti ada alasannya. Nah, sekarang Bunia mau tanya nih, kenapa kamu kemarin tidak melaksanakan piket? Saya capek Bu, dan saya mengantuk karena malamnya saya bermain handphone sampai jam 12 malam. Jadi saat jam pelajaran selesai, saya ingin buru-buru pulang dan tidur Bu. Oh, begitu alasan kamu. Menurut kamu, tidur malam baik atau tidak? Dan apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Tidak baik Bu, dan saya masih ingat. Nah, kalau masih ingat, keyakinan kelas yang mana yang belum kamu laksanakan? Selalu bertanggung jawab atas kebersihan kelas Bu. Alhamdulillah kamu masih ingat. Dari kejadian ini, dari masalah ini, apakah kamu punya solusinya? Iya Bu, yang pertama saya ingin meminta maaf kepada gurunya karena tidak melaksanakan tugas piket. Yang kedua, saya tidak akan tidur malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan lebih bertanggung jawab atas melaksanakan tugas piket. Baik, Bunia sangat menghargai tanggung jawab kamu Anjani. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas istirahat. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sudah melihat video restitusi yang saya laksanakan ketika melaksanakan tugas CGP angkatan 10. Nah, di sini juga ada tanggapan dari siswa yang memang ikut dalam kegiatan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Anjani dari kelas 5B. Saya sangat senang ketika saya memiliki masalah belajar. Bunia akan mengajak saya untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, tiga segitiga restitusi sudah kita pelajari sama-sama. Nah, setiap kegiatan pasti kita melaksanakan refleksi ya. Kalau misalkan di kegiatan pembelajaran di kelas, ketika akhir pembelajaran pasti kita membuat kesimpulan nih bareng anak-anak nih, kita melakukan refleksi. Apakah anak-anak tahu yang sudah kita pelajari, atau anak mau bertanya atau berpendapat tentang apa yang sudah dipelajari. Nah, di sini di diseminasi positif yang saya bawakan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau merefleksikan nih apa saja yang sudah kita laksanakan tadi dari awal sampai dengan akhir. Yang pertama, pertanyaannya nih, apa hal baru yang Bapak Ibu dapatkan dari diseminasi yang saya berikan hari ini? Boleh tunjuk tangan atau dipilih atau di spin nih. Biasanya kalau anak sekarang di spin nih. Mungkin Bu Dela. Yang harus dilakukan itu yang pertama adalah disiplin ya menurut saya. Setelah disiplin, kita juga harus punya motivasi dari diri sendiri, betul ya Bu? Terus selanjutnya itu dihukum oleh dihukum sama penghargaan tadi kan, jadi kita harus ngasih hukuman tapi dalam bentuknya penghargaan. Terus juga merefleksikan kebutuhan manusia sendiri, terus punya kontrol, posisi kontrol, dan yang terakhir tadi kalau nggak salah tentang yang segitiga restitusi. Oke, terima kasih Bu Dela, jawabannya tepat sekali ya. Kemudian yang untuk penghukum dengan berupa penghargaan itu memang kita lakukan, tapi memang harus dihindari ya. Segala hukuman yang ada pada kegiatan pembelajaran kita, apapun sifatnya, itu harus kita hindari dan kita tinggalkan sekarang ya. Berikutnya nih, pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti diseminasi yang saya lakukan hari ini? Mungkin ada yang mau
memberikan pendapat? Oke, Bu Retno. Silakan Bu Retno. Di sini saya melihat mungkin ada 3 hal yang kemudian akan saya coba lakukan gitu ya setelah diseminasi. Yang pertama, seperti tadi Bu Nia sampaikan, bahwa dihukum oleh penghargaan itu sesuatu yang luar biasa buat saya. Jadi mungkin di sini saya akan mencoba mengubah mindset saya bahwa penghargaan itu tidak selalu akan memberikan dampak positif buat siswa gitu. Kemudian yang kedua, saya juga akan mencoba menumbuhkan motivasi dari dalam diri saya pribadi untuk memunculkan disiplin positif pribadi juga. Dan yang ketiga, ketika misalnya ada masalah, entah dari siswa atau bagaimana gitu ya, itu mungkin saya akan kembalikan. Oh ternyata kita harus analisis nih, siswa ini bermasalah karena apa? Apakah ada salah satu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi gitu kan. Dan di sini mungkin kita juga bisa melakukan konsep yang tadi dijelaskan Bu Nia ya. Konsep dari segitiga restitusi dengan menempatkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Mungkin itu Bu Nia. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Wah, sangat menginspirasi jawabannya ya Bu Retno. Untuk pertanyaan ketiga yaitu berikan saran dan kritik buat narasumber nih, buat saya sendiri nih. Oke, pertanyaan terakhir nih ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Berikan saran dan kritik buat narasumber. Wah, buat saya nih saran dan kritiknya. Siapa yang mau memberikan saran dan kritik nih untuk saya sendiri? Oh iya, Bu Topan. Silakan Bu Topan. Ya, baik, terima kasih. Untuk saran kepada narasumber mungkin bisa berbagi dengan teman sejawat supaya apa yang didapat dari materi yang baru bisa dibagikan kembali kepada teman-teman yang lain yang belum memahaminya atau belum pernah tahu. Kemudian untuk kritik bagi narasumber, mungkin bisa melakukan kegiatan secara kontinu ya, seandainya ada pelatihan atau kegiatan bisa dilakukan bukan cuma sekali tapi ada kelanjutannya gitu ya, atau berkesinambungan. Ya, oke, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Topan. Wah, benar banget nih, kita memang harus melakukan kegiatan secara kontinu ya. Nah, di sini apalagi di sekolah kita ada CGP angkatan 5 dan angkatan 9 ya, Bu Erni dan Bu Reto yang menjadi inspirasi kami yang bertiga CGP angkatan 10. Nah, bisa kita laksanakan nih kegiatan-kegiatan yang sifatnya ingin membangun penerus bangsa. Oke, sepertinya untuk presentasi diseminasi positif saya hari ini cukup sampai di sini. Tapi sebelumnya belum. Benar banget ya. Tadi saya ngebukanya pakai pantun. Kalau penutupnya saya pakai nyanyian. Oh enggak, tetap pantun, tetap pantun. Tetap pantun Bu Retno. Jangan lupa cakepnya ya. Belum. Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.